Teman-teman rahimakumullah, inilah aktivitas bimbingan teknis tingkat nasional pencegahan intoleransi untuk menciptakan sekolah damai yang diikuti oleh para pendidik atau guru dari berbagai mata pelajaran seperti halnya mata pelajaran pendidikan agama Islam, bimbingan konseling, dan juga PPKN, dan juga ada mata pelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Tim peningkatan mutu dan koordinator BK. Langkah kedua, dilakukan sosialisasi tentang SOP itu sendiri 2 kali. Yang pertama, untuk tahun pelajaran sekarang dilakukan untuk seluruh guru serta seluruh kelas 10 dan 11 siswa, dan kelas 11 dilaksanakan pada Juni minggu kedua. Lalu sosialisasi kedua dilaksanakan pada bulan Juli saat pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru, diperkirakan Juli minggu kedua pelaksanaan itu. Langkah ketiga, kita membuat komitmen dan fakta integritas untuk memunculkan sekolah damai sekaligus mendeklarasikan mewujudkan sekolah damai, dan ini dilaksanakan juga pada minggu kedua bulan Juli. Demikian. Sangatlah mempesona. Kelompok nomor 5. Keren semua. Intoleransi. Toleransi. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, izinkan saya Mujito dari SMA Negeri 28 Jakarta memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai permasalahan, solusi, dan juga RTL yang akan coba kita rumuskan terkait dengan intoleransi yang berada di sekolah kami berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari pengamatan dan lain sebagainya yang telah kami rumuskan dalam diskusi kelompok tadi pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pembimbing kami, Pak Tata dan Bu Ice, yang telah membimbing kami kelompok 3 untuk dalam rangka menyusun, merumuskan, dan juga memaparkan hasil diskusi ini. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa hari ini kita mendapatkan tugas untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan intoleransi. Kalau dari sini dari manajemen, kemudian dari kesiswaan, dan juga dari pembelajarannya seperti itu. Izinkan saya mungkin mohon kesabarannya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti, karena saya di depan saat ini akan membahas ketiga-tiganya sekaligus. Baik, Pak Silvan. Nah, yang pertama itu tadi di slide yang sebelumnya kita akan mengambil dari manajemen terlebih dahulu, yaitu kita mengambil sebuah topik penguatan peran posisi bimbingan konseling dalam sistem di satuan pendidikan. Ya mungkin seperti Bapak Ibu sekalian sudah mendengar sejak kemarin ya, sejak hari pertama kita berada di sini sampai dengan mungkin tadi pagi gitu kan, bahwa kita membicarakan intoleransi kaitannya dengan hubungan antara kita sebagai pendidik dengan anak-anak. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak boleh lupa bahwa intoleransi itu buta. Intoleransi itu bisa bersubjek kepada siapapun, terutama di sekolah. Tidak hanya kepada anak-anak, tidak hanya kepada katakanlah misalnya mungkin pembantu sekolah atau satuan sekolah dan lain sebagainya, tapi juga kepada antar sesama kita sendiri, sesama tenaga pendidik. Mungkin juga pernah ada yang merasakan hal seperti itu. Kebetulan background saya, latar belakang saya adalah guru BK, jadi sedikit banyak saya juga memahami mengenai penguatan peran posisi BK ini yang akan diangkat dalam
permasalahan yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 mengenai bimbingan konseling, di sini sudah disebutkan bahwa BK itu sudah memiliki fungsi sebanyak 10 poin Bapak Ibu, dari A sampai J, ya. Jadi kita semua juga mungkin masih ada bertanya-tanya, atau mungkin Bapak Ibu yang bertanya-tanya, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu guru BK juga yang pernah ditanya gitu kan, BK kerjanya ngapain sih? Ada nggak yang pernah digituin? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, hal seperti itu sebenarnya ya, kalau saya mungkin secara pribadi boleh katakan, mungkin hampir setiap sekolah pernah guru BK-nya ditanya seperti itu. Tapi kita perhatikan ke poin C. Di poin C, di situ disebutkan salah satu fungsi guru BK adalah membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseling atau peserta didik dalam hal ini. Jadi di dalam poin J itu disebutkan bahwa guru BK bersama-sama dengan tenaga pendidikan lain, apakah itu walas, apakah itu guru mata pelajaran, dan sebagainya, seharusnya bisa saling berkolaborasi, saling bersinergi dalam rangka membangun adaptasi oleh di peserta didik seperti itu. Tapi seringkali Bapak Ibu, mungkin di sini ada faktor ketidakpahaman di antara tenaga pendidikan lain. Kondisinya Bapak Ibu tidak mencoba mengecilkan guru mata pelajaran lain, karena saya yakin sekali guru mata pelajaran lain juga sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak kalah berat dengan guru BK gitu kan. Tapi seringkali ditemukan di sekolah-sekolah guru BK itu ditanya kayak tadi misalnya, guru BK itu kerjanya ngapain? Kemudian ada lagi tadi dalam pembahasan kita di kelompok disebutkan bahwa Pak, kami pernah ditanya ya sama wali kelas. Kebetulan anak wali kelas ini curhat sama saya sampai nangis-nangis. Saya pengen terus wali kelasnya itu mendatangi saya terus tanya, Bu, itu anak saya kenapa tadi nangis-nangis gitu kan. Nah, sedangkan anaknya itu bilang kepada guru BK bahwa, Bu, tolong cerita saya tidak disampaikan kepada yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti ada faktor kepercayaan dari anak kepada guru BK untuk bisa menjaga ceritanya tersebut. Dan memang secara kode etik guru BK wajib harus menjaga kerahasiaan apapun yang diceritakan oleh konseling. Tapi ada cerita wali kelas tersebut kemudian kesel karena nggak dikasih tahu sama guru BK-nya, ya kan? Kemudian karena keselnya itu diceritakanlah kekesalannya kepada guru yang lain sehingga mohon maaf mungkin bahasa saya mencoba menghalus-halus banget mendiskredit guru BK tersebut gitu. Pak Nis. Nah kemudian karena ada diskredit tersebut kemudian ada diskriminasi, termasuk misalnya nih saya yakin di beberapa sekolah juga masih ada hal-hal yang misalnya contoh guru BK-nya tidak mendapat jam di kelas, yang padahal menurut Permendikbud tersebut juga sudah diatur minimal 2 jam per minggu seperti itu. Atau misalnya ada yang diberikan pokoknya macam-macam deh, kira-kira seperti itu. Nah kemudian karena ada diskredit, kemudian muncul dari diskredit itu muncul diskriminasi, terus kemudian muncul perundungan gitu kan seperti itu, karena dirasa kayak pertanyaannya tadi, guru BK kerjanya ngapain sih? Saya nggak dikasih tahu sama guru BK kalau anak saya begini dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah permasalahan yang perlu diatasi oleh bukan dalam hal ini bukan antara tenaga pendidik ya, tapi sudah masuk ke ranah manajemen. Karena ini pasti akan berkaitan langsung dengan kinerja satuan pendidikan secara utuh. Next Pak. Jadi kami di sini mengambil solusi. Yang pertama pastinya tak kenal maka tak sayang. Ya, seringkali dalam kasus lain ada mungkin ya kita mungkin merasa tidak ada orang-orang yang kemudian intoleran karena mungkin nggak tahu bahwa orang itu harus begini, orang itu harus begitu. Memang kewajibannya begini, memang kewajibannya begitu dan segala macam. Maka di sini kami merumuskan bahwa solusi yang salah satunya tepat adalah kita
Manajemen perlu menjelaskan peran dan fungsi bimbingan konseling di satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya, manajemen juga harus bisa mendorong setiap tenaga pendidik untuk saling menghargai tugas dan fungsinya masing-masing, baik guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita juga kemudian merumuskan judul dan bentuk kegiatan yang cocok untuk solusi atas permasalahan tersebut, yaitu kita perlu melakukan sosialisasi penguatan peran dan posisi BK di satuan pendidikan dalam bentuk kegiatannya di rapat kerja. Waktunya kayak seyogyanya rapat kerja, dan mungkin tahun ini juga sebentar lagi ya, karena sekarang sudah bulan April, nanti kita akan lakukan di awal tahun pembelajaran dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu ada term of reference yang diberikan oleh guru BK, bahwa guru BK merasakan hal ini, merasakan hal itu, dan itu perlu disampaikan kepada stakeholder sekolah, kepada manajemen sekolah. Dalam hal ini kepada kepala sekolah, lalu perlu berdiskusi dengan manajemen antara guru BK manajemen, dan kalau perlu dengan wakil-wakil, dengan guru-guru yang lain dan sebagainya, gitu kan. Lalu berikutnya, kepala sekolah dapat mengagendakan persoalan ini ke dalam agenda rapat kerja sekolah. Baik, itu yang pertama dari manajemen. Baik, next, Bapak Ibu, yang kedua, ini kita akan beranjak kepada pembelajaran ya. Bidangnya di sini pembelajaran, yaitu kita mengambil sebuah latar belakang bahwa kita paham setiap siswa itu punya status sosial dan perbedaan latar belakang yang berbeda. Di mana perbedaan itu memunculkan rentannya terjadi diskriminasi dan atau kerendahan diri dalam pembentukan kelompok. Saya yakin Bapak Ibu semua dalam proses pembelajaran yang dilakukan sehari-hari itu susah mudah. Ya gampang-gampang susah lah ya dalam membentuk kelompok. Ada anak-anak yang kemudian ya biasa-biasa aja, ada yang kemudian anak-anak yang tidak bisa bekerja sama, ada yang kemudian menghindari kelompoknya, menghilang gitu tuh tiba-tiba nggak ada gitu kan. Tapi namanya itu ada di laporan kan seperti itu. Nah, kali ini sebenarnya bisa jadi terjadi karena ada perbedaan itu tadi, status sosial dan perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang bisa mungkin dari ekonomi, gitu kan, kemudian dari status sosial, dari status keluarga dan sebagainya. Nah, yang bisa dirumuskan dalam permasalahan ini adalah yang pasti di sini ada kesenjangan, gitu kan. Dimana seharusnya kalau di sekolah kesenjangan itu ya dihilangkan karena semua anak, semua peserta didik itu dianggap sama. Itu semua diperlakukan sama kecuali yang berkebutuhan khusus. Pastinya ada perlakuan khusus yang diberikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bisa kita tumbuhkan rasa percaya diri di siswa, terutama kepada mereka yang mungkin minoritas misalnya, atau kemudian yang mungkin status sosialnya rendah misalnya, atau mungkin yang status ekonominya rendah misalnya. Mereka pasti ada rasa-rasa tidak percaya diri. Saya mah nggak bisa kerja sama-sama itu. Dia mah orang tajir. Kalau kerja kelompok pajaknya dipakai mulu. Saya mah mana sanggup. Ya kan, orang saya beli pulsa aja susah. Nah, kan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah permasalahan yang perlu kita hadapi bersama dan kita tuntaskan bersama. Solusinya yang kami tawarkan adalah kita perlu meningkatkan kolaborasi antara wakil kelas, guru mata pelajaran, dan juga guru BK mengenai pembentukan kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu kalau dari hasil diskusi kami bukan hanya menjadi sebuah privilege, sebuah hak prerogatif dari guru mata pelajaran, tapi juga guru mata pelajaran bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru BK, karena tentu saja wali kelas dan guru BK punya data, punya fakta yang bisa disampaikan terkait dengan kondisi sosial, kondisi latar belakang siswa tersebut, sehingga bisa menyesuaikan apakah itu faktor status sosial yang rendah kah, atau mau dibagi berdasarkan misalnya kemampuan atau gaya belajarnya kah, atau mungkin dari kecerdasannya mana yang dominan kah dari 8 kecerdasan bawaan, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa kami tawarkan dengan kegiatan yaitu koordinasi pengembangan sikap siswa.
Ya, dengan bentuknya koordinasi insidental dan terencana mengenai kondisi siswa dan kelompok siswa. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih Bu. Kemudian waktunya insidental dan terencana. Insidental itu kalau misalnya kita responsif ada permasalahan di siswa, kita langsung berdiskusi bertiga ya, wali kelas, guru BK, dan juga guru mapel. Atau terencana misalnya kalau di kami susun setiap Jumat gitu ya, misalnya setiap minggu. Gimana nih perkembangan anak A, anak B, dan lain sebagainya, sehingga perkembangan setiap peserta didik itu bisa terkontrol dengan baik, ya. Bisa kita perhatikan, bisa kita cermati perkembangannya seperti apa. Apakah progresnya bagus atau progresnya mungkin stagnan atau bagaimana seperti itu. Nah, kemudian tahapan-tahapan kegiatannya antara lain ada identifikasi masalah, perencanaan bisa berupa asesmen diagnostik yang mungkin sudah digalakan di kurikulum Merdeka, lalu pelaksanaannya dengan membuat kesepakatan dengan siswa mengenai pembentukan kelompok belajar. Nah, ini satu hal yang penting, karena setiap keputusan, kalau itu adalah keputusan yang diambil sendiri, maka setiap orang akan terdorong untuk bisa bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Termasuk di sini dalam rangka membuat kesepakatan dengan siswa. Jadi kita juga mengajak siswa, untuk terlibat dalam pembentukan kelompok ini. Baiknya seperti apa? Kamu maunya seperti apa sih pembentukan kelompoknya? Saya maunya sama teman-teman yang dekat aja Pak, soalnya saya nggak sanggup kalau harus pergi jauh-jauh, saya nggak punya kendaraan, nggak bisa, nggak ada ongkos dan lain sebagainya, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya tentu saja memberikan pemahaman kepada guru mapel, guru wali kelas, guru BK mengenai kondisi siswa dan kelompok siswa. Dan yang berikutnya refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Ya, itu untuk bidang pembelajaran ya dalam KBM. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke ranah kesiswaan. Nah, di sini kita mengangkat satu tema yang cukup ini ya, istilahnya mungkin agak major, agak besar ya. Mayoritas sudah diperhatikan, minoritasnya kemana? Nah, jadi kita di sini mencoba untuk bisa memfasilitasi kaum minoritas, ya. Dalam hal ini minoritas dalam segi agama. Permasalahannya adalah yang pertama, di sekolah pastinya ada perbedaan jumlah penganut agama di sekolah. Kecuali kalau yang homogen sekolahnya ya. Misalnya mungkin sekolah khusus Kristen atau sekolah khusus Muslim, nah itu mungkin tidak terjadi. Tapi pada sekolah umum, pada sebagian besar dari kita, nah ini yang terjadi kan ya, perbedaan jumlah penganut agama di sekolah. Kemudian kita juga melihat pelaksanaan kegiatan hari besar agama di sekolah itu belum setara. Ya, pada umumnya hari besar keagamaan Islam itu selalu dirayakan dengan besar. Sementara agama lain ya mungkin di sebagian sekolah ada yang beranggapan libur saja sudah cukup dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dari perbedaan ini tentu saja akan ada kans untuk munculnya intoleransi, sehingga kita perlu mengatasi intoleransi agar tidak terjadi di sekolah. Nah, seperti yang disampaikan, perbedaan agama juga ya pasti terlihat gitu kan. Ada yang presentasinya besar banget gitu, berbanding terbalik dengan agama lain, misalnya Kristen atau Hindu atau Buddha yang mungkin cukup kecil, atau mungkin ada yang hitungan jari gitu kan. Di sekolah saya sendiri, saya mungkin cerita Hindunya cuma 3 orang, dan itu memang tetap harus diwadahi kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian solusi yang kita coba tawarkan, ini yang B dulu, mohon maaf. Yang B, nah ini kegiatan hari besar agama ini masih permasalahan seperti tadi disampaikan, bahwa yang minoritas itu belum terakomodir. Kemudian yang berikutnya, upaya mengatasi toleransi juga solusinya dengan mengakomodasi siswa yang beragama minoritas, diakomodir oleh OSIS dan didampingi oleh guru misalnya. Atau masing-masing siswa yang beragama minoritas diwadahi untuk membuat program kegiatan keagamaannya. Bentuk rancangan kegiatan, di sini kita menawarkan 4 kegiatan. Yang pertama adalah literasi, misalnya di sekolah. Oke, baik.
Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.